Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttassili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wa ruya marfu'an ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bener ya? Man ishtara thawban bi asyrati darahima fiha dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu lahu salatan madama alaihi minhu syai'un. Dan diriwayatkan secara marfu', ya, nah hadis marfu'. Hadis marfu' itu hadis yang disandarkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu diriwayatkan hadis secara marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ishtara thawban, siapa orang yang membeli satu pakaian, bi asyrati darahima, dengan harga 10 dirham. Ya, siapa orang yang membeli satu pakaian dengan harga 10 dirham. Wa fiha, dan di dalamnya, yakni dalam 10 dirham itu, dirhamun, ada 1 dirham min haramin, dari barang yang haram. Beli baju harga 10 dirham. Dari 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, gitu. Lam yataqabbalillahu salatan, niscaya tidak menerima Allah Ta'ala baginya, bagi orang tersebut, salatan, akan salatnya, madama alaihi minhu syai'un, selama ada atasnya dari baju yang dibeli itu sesuatu. Baju beli 10 dirham, dibayar 10 dirham, yang 9 dirham halal, yang 1 dirham dari yang haram, begitu, ya. Niscaya Allah Ta'ala tidak terima daripada orang tersebut akan sholatnya selama ada atasnya, yaitu baju yang dibeli 10 dirham itu, syai'un, sesuatu yang haram. Nempel di badan. Nempel di badan. Itu nempel di badan, pakaian kan di badan adanya, gitu ya, pakaian di badan. Itu hanya 1 dari 1/10 haram, yang 9 halal, 1 haram, maka Allah nggak terima sholatnya. Ini kita masih ngempung yang lalu, ya, bab warok, ya, bab kewarokan. Apa warok? Ya, hati-hati kalau cara syariat, tarkus syubuhati, meninggalkan perkara yang syubhat. Kenapa? Khaufan, karena rasa takutnya, liwuku'i minal muharramat, daripada terjatuh dia kepada hal yang haram. Takut. Jangan yang haram, yang syubhat ditinggalin, karena takut dia terjatuh kepada hal yang haram. Ya, sampai dicontohkan sama Nabi, beli baju 10 dirham, 1 dirhamnya dibayar dari duit yang haram, maka Allah nggak terima sholat orang tersebut selama masih ada sesuatu yang haram padanya. Nah, gitu. Ya.
Wa idza kana hadza, dan apabila ada perkara seperti ini, ya, hukum tsaubi, yaitu hukum kepada pakaian alladzi usyru thamanihi, yang hanya 1/10 daripada harga tu baju, min haramin, sudah termasuk kepada perkara yang haram. Tsaub, pakaian. Fa kaifa yakunul halu, maka bagaimana terjadi suatu keadaan laukana kulluhu, jikalau adalah seluruhnya, bukan 1/10 tapi seluruhnya, 10 dirham 10 dirhamnya itu kadzalika, seperti itu haram semuanya, Pak. Bagaimana? Satu aja nggak boleh. Satu dari 10 1/10-nya haram saja dinyatakan haram, Allah nggak terima salatnya. Bagaimana kalau 10/10-nya haram? Begitu, ya. Wa idza kana hadza fil malbusi, dan jikalau adalah ini nih perkara seperti ini yang haram ini, fil malbus, adanya pada pakaian, alladzi huwa ala zahiril jasad, yang mana pakaian itu adanya pada zahir jasad. Zahir apa? Luar, di luar badan. Pakaian itu adanya di luar badan, begitu. Famadhannu bihi fil ghidha'i, maka apa sangkaan dengannya, fil ghidha'i, kalau terjadi pada makanan. Alladzi, yang mana makanan itu yatakhallalul uruqa, dia meresap ke dalam urat-urat, ya. Wal awsala, dan juga sekalian anggota badan. Wa yasri fi sairil badan, yang mengalirnya, beredarnya itu pada sekalian badan kita. Kalau sedikit saja yang terjadi pada pakaian yang ada di luar jasad, luar badan, menyebabkan Allah tidak terima sholat kita. Pakaian tuh, bagaimana kalau itu yang haram itu ada pada makanan, lalu kita makan, walaupun bukan zatnya yang haram, tapi bayarnya saja pakai duit haram. Yang dibeli sih umpama korma lagi. Korma bagus kan? Bagus makanan Rasul. Kambing lagi yang dibeli, ada maroknya, kan asik tuh, ya. Tapi dibayar dari duit yang haram. Sedikit saja, nggak usah semuanya, sedikit. Katakan harga 100.000 umpamanya. Iya, 90.000 halal, yang 10.000-nya haram, sedikit saja. Terus kita makan tuh makanan itu, masuk ke dalam badan kita, yatakhallalu, dia meresap kepada urat-urat kita, mengalir kepada sekalian anggota badan kita. Kalau pakaian saja yang kecampuran sedikit menyebabkan Allah tidak terima sholat kita, bagaimana dengan makanan yang masuk ke dalam badan kita? Gitu. Ya. Itu khusus baju kan? Ya, artinya baju kan zahir gitu. Yang lainnya juga ya? Ya, perbandingannya bagaimana yang masuk ke dalam badan gitu. Ya, yang di luar saja memang begitu. Iya. Bagaimana yang masuk dalam badan? Nah, ini sih kita mesti punya perasaan takut dan khawatir, ya. Kalau punya perasaan warok, kita mesti takut dan khawatir dengar begini. Kalau yang nggak punya rasa warok sih, ya, dia kata Allah Ta'ala Maha menerima. Begitu. Ya, kalau kita salah, kita tobat, Allah Ta'ala Maha menerima tobat, begitu jawabannya. Ya, kalau kita yang punya rasa warok, mesti ada khawatir dan takut, ya, khawatir. Periksa dulu makanya, taftish kita. Bagaimana kalau yang makan bukan cuma kita, anak kita, bini kita, gitu ya. Terus kita masih mengharapkan kesalehan mereka. Coba kita periksa dulu makanan yang kita kasih kepada mereka bagaimana. Begitu. Oh iya, kita ya.
Ya maksudnya kayak untuk masuk kita melalui kendaraan yang kita buat narik, Iya. narik duit gitu ya. Kita tambah sih yang punya bawa itu gitu. Waroknya rasa yang harus kita punya, pokoknya di hati kita mesti ada rasa takut dengan sesuatu yang terjadi sama kita. Sebisa mungkin jangan sampai kecampuran sesuatu yang haram gitu ya, sebisa mungkin tuh begitu, mesti punya rasa takut. Kalau nanti pada perjalanannya ternyata masih kecampuran juga, entah karena kuasa kita atau bukan kuasa kita, sengaja atau tidak sengaja, mudah-mudahan Allah ampunin begitu. Yang penting harus takut gitu di hati. Usaha takut. Iya, sebab ya sekarang kita kalau nyari kesempurnaan dari manusia susah, ya susah. Ya sesaleh-salehnya orang yang ada gitu, dengan tuntutan zaman yang ada, masih aja orang kena gitu. Ya walaupun bukan kesengajaan dia, yang penting makanya ada rasa takut di hati, jangan sampai, minta sama Allah jangan sampai. Ya, minta. Ya kayak orang kata, kita kalau nyari temen yang baiknya sempurna gitu, ya kemungkinan dia nggak punya teman gitu ya, kemungkinan dia nggak punya teman. Iya, artinya bukan berarti kita menghalalkan keharaman atau menghalalkan kesalahan. Artinya ya sekurang-kurangnya rasa warok di hati kita itu, kita punya rasa takut jangan sampai diri kita ini kemasukan sesuatu yang haram gitu. Takut. Nanti kalau kita punya perasaan begitu, yang ada dalam diri kita insya Allah rasa mawas, tau nggak mawas diri gitu. Nah, ada sesuatu diteliti dulu sama kita, nggak main langsung terima gitu ya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal muharramati kismani, bahwa perkara yang haram itu kismani, terbagi dua ya. Perkara yang haram itu terbagi dua. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, syai'un muharramun li'ainihi, yaitu sesuatu yang haram karena ainnya. Ain itu zatnya ya, haram karena zatnya, memang zatnya yang haram gitu ya, bendanya yang haram. Kalmaitati, seperti bangkai, wadami, dan darah, wal khamri, dan khamr ya. Bangkai, darah, khamr ini kan haram, jelas nyata. Umpama dibeli pakai duit halal, ada orang beli bangkai ayam mati kelindes motor gitu ya, terus kita beli pakai duit halal, duit boleh hasil jerih payah yang halal, kira-kira tuh bangkai ayam boleh nggak dimakan? Kan beli pakai barang halal. Tapi yang dibeli bangkai ya, karena memang dia haram pada ainnya, zatnya ya. Darah pun begitu, dibeli darah dari hasil duit jerih payah, nggak banyak, dibeli setengah liter, boleh nggak diminum? Agak boleh diminum ya, karena darah itu haram. Kalau khamr, apalagi khamrnya, nah itu khamr tuh haram sampai pada harganya, yang minumnya haram, yang nyeduinnya haram gitu ya, yang nyiapinnya haram. Saya nggak minum, saya cuma bukain meja doang, sama haram juga, buka meja juga. Iya. Nah, itu dia, hati-hati ya, haram sampai harga-harganya. Pak, saya mau nanya apa? Di sini yang jual khamr di mana? Oh, di sana Pak, tuh lurus, berarti itu ada pelang belah kanan tuh, gentengnya merah, itu dia di situ Pak. Nunjukinnya haram juga, begitu. Nunjukinnya haram juga. Iya, kalau yang jualnya apalah gitu ya, jualnya gitu. Artinya ini haram pada ainnya, pada zatnya.
wa nahwi dzalika, dan seumpama yang demikian. Wa hadzan nau'u, dan bagian ini, keharaman jenis ini, yaitu haram pada zatnya ini, la yahillu biwajhin minal wujuhi, tidak akan menjadi halal dengan satu jalan daripada jalan-jalan yang ada. Tidak akan pernah jadi halal yang namanya bangkai. Tidak akan jadi halal yang namanya darah. Tidak juga jadi halal yang namanya khamar, illa kecuali indal ittirari, tatkala datang kedaruratan, darurat, nggak ada makanan yang lain kecuali bangkai ayam, boleh nggak dimakan? Boleh. Darurat ittirar. Nggak ada minuman yang lain kecuali cuman darah doang, boleh nggak? Ittirar, darurat. Kita kalau bicara darurat sih jangan dicari hukumnya, ya. Nggak ada minuman yang lain sama sekali, nggak ada makanan yang lain sama sekali kecuali cuma khamr. Udah gitu tinggal segelas-gelasnya lagi. Namanya kalau begitu darurat lah. Ya, kalau kita udah darurat sih jangan cari hukumnya, ya. Darurat jangan cari hukumnya, ya. Wa huwa abudu darurat ittirar tawaqufu baqa'in nafsil muhtaramati ala tanawulihi ma'a faqdani ghairihi. Ya, darurat itu yaitu terhentinya ketetapan jiwa yang mulia, ya, nyawa kita, ala tanawulihi, atas memperolehnya, ma'a faqdani ghairihi, beserta ketiadaan selain dia. Nggak ada yang lain. Kita mau minum nyari kopi, nggak ada kopi. Teh juga nggak ada, air putih apalagi. Sedangkan rasa haus udah dahaganya luar biasa, yang ada khamr. Tetangga semua pada nggak punya, adanya khamr. Kalau nggak minum mati, bisa mati gitu. Apa namanya, kehabisan dehidrasi. Ya minum jadi darurat buat dia. Ya, ini namanya kalau dia nggak ambil itu jadi tawakuf, berhenti nyawanya. Silakan saja kalau gitu, ya, namanya ittirar. Kita nggak wajib tuh menjaga diri, wah itu nggak, itu haram, biarin saya mati aja, nggak begitu juga, ya. Namanya ini darurat, darurat ittirar. Itu haram pada zatnya. Syaratnya maaf faqdan ghairihi, ya, ketiadaan selain dia, nggak ada yang lain. Kalau yang lain sih ambil yang lain, begitu. Saya haus pak, adanya khamr. Emang nggak ada yang lain? Ada sih pak, cuman saya nggak doyan. Doyannya khamr, boleh nggak begitu? Ya nggak boleh, saya emang maunya begitu namanya, ngakalin namanya itu, nggak boleh. Mesti syaratnya sampai ketiadaan selain dia. Wasani, dan jenis haram yang kedua itu halalun fi nafsihi, dia halal pada nafasnya, pada zatnya, ya. Kal hintati, seperti gandum, ya. Hintah itu gandum, dia halal gak gandum pada zatnya? Halal. Gandum, beras halal gak? Halal, begitu, ya. Wal ma'i, dan juga air at-tahiri yang suci, air suci. Itu kayak contoh deh, ya, air botol tuh, air aqua, fit, segala macam tuh, itu halal nggak tuh? Halal. Kenapa? Air kan gitu, ya, halal pada zatnya. Walakinnahu, akan tetapi itu semua mamlukun li ghairika, termiliki oleh selain dirimu, bukan punya kita. Ada gandum bukan punya kita. Katakan punya warung beras, punya warung air botol, punya warung. Kita datang ke tuh warung, main ambil aja air, aus kita minum, blok kita jalan aja udah. Rapi nggak cara begitu? Itu caranya nyolong namanya. Mestinya gimana? Ya beli dulu, bayar dulu, gitu. Jadi haram yang kedua, dia halal pada zatnya tapi termilikin oleh orang selain kita, punya orang gitu, ya.
fala yazalu muharraman alaika, maka tidak hilang benda tersebut keharamannya alaika atas dirimu, nggak hilang. Hatta yasira ilaika, sehingga menjadi barang tersebut ada kepada dirimu min wajhi sa'ighin, dari jalan yang enak, dengan jalan yang enak gitu, fi syar'i, dalam syara, kal bai'i, seperti menjual, wal hibat, itu dihibah, dikasih, begitu, itu jalan enak namanya. Kalau yang nggak enak, ngerampas enak kan? Orang kalau ngerampas kan berantem dulu, dikatain dulu, digedekin dulu. Orang kalau pakai digedekin enak kan? Nah, kagak enak, tapi bukan jalan saih ya. Kalau jalan saih itu jalan yang enak ya, dijual, dikasih gitu ya. Wal irthi, atau diwariskan ya, diwarisin gitu ya. Kalau nanti saya nggak ada, ini buat kamu, itu kan jalan enak namanya ya, diwariskan. Wa nahwi dzalika, dan seumpama yang demikian itu sekalian namanya haram. Jenis kedua yaitu halal pada zatnya tapi termiliki oleh orang selain kita nggak bisa main pakai aja gitu ya. Kalau di daerah Enjo sini ada beras haram nggak? Ada beras haram? Hah? Kalau tempat saya ada beras haram, bukan beras plastik, bukan beras bule nyolong gitu ya, ada itu haram gitu. Jadi bukan haram pada zatnya, tapi dihalal pada zatnya, termiliki oleh orang selain dia. Dia main ambil dengan jalan yang bukan sahih, yang bukan enak, itu haram hukumnya ya, haram. Ada orang bikin keran di rumah, di luar rumah itu teras sekarang bikin keran, kita lagi lewat main buka aja di tangan di situ, halal nggak tuh? Hah? Airnya halal ya, tapi bukan punya kita, itu yang jadi halal, yang jadi haram itu bukan punya kita. Kalau mau gimana? Jadikan dulu yasira ilaika, biar itu benda yang kita ambil jadi punya engkau. Gimana caranya? Ya tadi, dengan jalan yang enak. Kalau emang bisa kita beli, kalau dijual. Kalau enggak emang dihibah sama dia, ada tulisannya, bagi siapa aja yang perlu air silahkan buka, itu dihibah namanya, halal ya. Halal begitu. Kalau enggak diwarisin. Kurang-kurangnya kan ada omongan permisi gitu, Pak boleh minta air, minta boleh gitu umpama ya. Ini orang bakhil gitu. Kalau orang bakhil boleh nggak dicolong hartanya? Orang bakhil hartanya dicolong boleh nggak? Hah? Biar kata bakhil nggak boleh, yang nyolongnya jadi pencuri gitu ya. Bilang dulu, boh saya mesti ambil hartanya, saya nggak tahu kenapa, dia orangnya bakhil betul. Emang kalau bakhil mesti dicolong kan? Nggak juga. Dibilangin boleh, nasihatin boleh, dicolong jangan. Yang nyolong siapa namanya? Maling ya, kita jadi maling nanti. Jangan begitu ya, ada cara-caranya. Sampai kayak di Mekah tuh ada air zam-zam tuh lisyurbi, untuk minum, khusus untuk minum, jangan pakai wudu begitu. Nanti yang untuk bagian mandi ada lagi yang sumur belakang tuh gitu ya, artinya ada fungsinya gitu ya, dihibah nih untuk wudu, khusus untuk wudu, untuk mandi atau untuk minum kita pakai sesuai bagaimana dihibahnya gitu ya, dihibahnya. Kalau kita yang numpang neduh gimana Pak? Kan kita di sana ya, artinya kalau nggak jadi kerugian banget gitu ya, artinya gini, memang sesuatu itu kita nggak pakai buka, kayak keran kan pakai buka dulu ya. Kalau memang kira-kira neduh jadi perkara bisa izin dulu. Orang aduh kenapa sih? Iya, nanti orang ngakalinnya gini, darurat.
Ada nggak orang kalau kita neduh dia nggak redok juga? Ada. Kita neduh di hubungan, di bayangan rumahnya doang gitu kan. Terus dia lihat, jangan neduh di bayangan rumah saya gitu kali ya. Akhirnya kebangetan orang gitu ya. Iya. Sekarang kan gitu kan. Tutup tapi handphone. Iya. Buat orang nggak boleh pakai mobil. Begitu ya. Iya. Takut dipangin mobil depan. Gimana pakai itu? Yang punya rumah masuk kan lagi ya kan? Mungkin saja memang ada alasan khusus. Ada kalanya begini, orang pakai pot, khawatir orang parkir depan rumahnya. Kalau sampai orang parkir depan rumahnya, bukan dia nggak kasih, cuman khawatir nanti dia mau keluar susah gitu aja takutnya. Mungkin gitu mikirnya. Mungkin keluar susah. Kalau orangnya gampang sih, mungkin nggak digituin gitu. Bukan depan pintunya sih. Iya. Ya kalau sekira-kira bikin susah orang nggak boleh juga. Kita kan disuruh ngilangin jarum dari jalan atau ganggu orang, jarum begitu. Jarum kecil gede? Kecil. Ya orang bikin tanggul segede-gedenya. Yang kecilnya suruh pinggirin bikin tanggul segede-gedenya. Polisi tidur. Tuh tidur tuh ya gimana bangun? Galak. Yaitu yang haram terbagi dua ya. Wa amma syubhatu, dan adapun perkara yang subhat, yang meragukan, fahiya darajatun, maka terbagi beberapa derajat. Faminha, maka setengah daripadanya, ma tayaqana tahrimuhu wa syukka fi hillihi, yaitu perkara yang telah yakin haramnya, kita yakin itu benda haram, wa syukka fi hillihi, dan diragukan pada kehalalannya. Kita yakin haramnya itu benda, tapi kita ngeraguin akan halalnya. Fahadhihi syubha, fahadhihi syubhu, maka adalah subhat model begini gitu ya, yang kita yakin haramnya tapi ragu halalnya. Hukmuha, maka hukumnya benda tersebut hukmul harami, dihukumkan haram ya, dihukumkan haram begitu, nggak haram dah. Kita yakin haramnya, cuman ragu halalnya gitu ya. Ini merah darah darah haram gitu ya. Kira-kira kalau diminum sama orang yang aus gimana ya? Udah haram ya, benda haram namanya, sebab kita yakin akan haramnya. Ini khamar nih, benda haram kita tahu. Kita mikirin mungkin kalau campur jus korma jadi boleh, nggak ada. Ya, tetap jadi haram. Karena yakin akan haramnya. Wa minha, dan setengah daripadanya, mataya kona hilluhu, yaitu perkara yang yakin halalnya, kita yakin halalnya. Wa syuka fi tahrimihi, dan diragukan pada keharamannya. Wa hadhihi syubhu, dan subhat model begini, tarkuha minal wara, maka meninggalkannya termasuk daripada perbuatan wara. Kita tahu nih benda halal, cuman kita timbul rasa keraguan akan haramnya. Di masjid habis acara ya, habis acara, pas akhir acara udah rapi doa, panitia bagiin berkat ya. Orang ada yang taruh di pinggir tembok, dekat pinggiran tiang, macam-macam tuh. Pas rapi udah ada di pinggiran tiang, tembok, segala macam, orang pada bubar ya. Itu berkat isinya nasi kebuli kayak kambing. Kambingnya masih panas, ada kepul-kepul lemaknya lagi tuh ya. Nah kan, makin lapar pak pagi-pagi ya.
Tuh kayak begitu, tahu-tahu bubar orang nih. Di tiang sini sisa 2, pinggiran tembok sana sisa 2. Kalau nasi halal haram? Halal. Dari masjid lagi, 4 yang mulia. Halal semuanya. Terus kita bilang, bawa pulang boleh nggak ya? Begitu. Dibawa pulang boleh nggak kira-kira? Kalau udah kayak begitu tuh, adanya bukan lagi di kamar masjid, ada di pinggiran tiang, di pojokan masjid gitu. Umum Ya, dibawa pulang boleh nggak? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh juga. Kenapa? Ada yang punya. Takut ada yang punya gitu. Sedangkan bawa punya orang haram. Begitu. Maka kalau orang punya sikap warok, tarkuha, meninggalkannya minal warok, terus daripada warok. Ya, kalau mau tanya dulu, cari dulu kejelasannya tuh. Ya, cari dulu. Ada yang punya nggak nih Pak? Oh ada itu yang punya, orang di kamar mandi. Bagus, nanya tuh main bawaannya begitu, orang kamar mandi. Ada berbuat doang mungkin. Buat doang. Kalau nggak ada yang bawa juga sih, kita nanti akhirnya jadi jatah marbot juga. Ya artinya, ya kalau nggak ada yang bawa gitu, timbang dibuang jadi mubadir, ya dinyate oh mungkin emang nih orang nggak dibawa, nih orang memang diikhlaskan kali. Nggak mungkin ditungguin tuh nasi 2 hari terbalik lagi orang. Iya, masih. Jadi kayak kita yang terima positive thinking aja, husnuzon aja nih, paling kayak gitu. Bagaimana? Ya, maksudnya paling orangnya ikhlas awalnya mulai ngambek. Ya kalau sekira-kira emang mau disepi nggak ada lagi nih, kita cari kejelasan. Nih Pak, ada yang punya nggak Pak? Ada yang ini nggak? Kamar mandi dikosong semuanya. Ya kemungkinan timbang dibuang jadi mubadir, gitu ya. Tanya Pak sepi dulu. Tapi kalau dimakan terus orangnya balik tuh. Gantiin. Ya Allah Pak, udah saya makan Pak. Ya udah gantiin aja deh. Berapa gantiin? Itu saya nggak ngeliat berkatnya, saya lihat berkah dari masjidnya, acara maulidnya. Saya nggak mau tahu, pokoknya sekotak 1 juta. Kotak 1 juta. Ya artinya ini subhat tingkat kedua ya. Jadi halal, diyakin akan halalnya tapi diragukan keharamannya. Itu kalau bahkan kalau dalam lagi tahlil itu kan banyak tuh bidangan. Iya. Itu kan sampai kadang-kadang orang tuh main ambil aja yang lain, gimana begitu? Ya kalau memang sudah dihibahkan terus sudah dinadarkan sama tuan rumah sih emang buat dimakan boleh. Yang lain kan gitu juga. Apa itu? Jangan jamaah yang lain juga. Iya, makanya kadang-kadang tuh orang jadi bercandaan. Kalau lempengan lagi bab makan prasmanan begitu, dikata gini, kulu washrobu wala tusrifu. makan ya, minum silakan tapi jangan kelebihan. 1 orang 1. Iya, artinya itu makanan yang halal karena emang udah dihibahkan ya, udah dinadarkan juga sama sahibul bait untuk dimakan dalam acara itu. Boleh saja. Gitu. Ntar kata yang nggak dapet, gimana ngambil banyak-banyak? Saya belum dapet. Lagian sih nggak buru-buru. Kalau cuma dapat ya. Kalau cepet. Nggak buru-buru ya, artinya boleh aja. Wa minha, dan setengah daripadanya lagi perkara subhat itu, ma huwa baina dzalika, yaitu perkara yang ada di antara yang demikian, kalladzi yahtamilu ayakuna halalan, ya yang mungkin ada perkara tersebut halal, wa yahtamilu, dan mungkin ayakuna ada perkara tersebut haraman, haram. Ada kalanya begitu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan olehmu perkara yang meragukanmu, ila ma la yuribuka, kepada perkara yang tidak lagi meragukanmu. Kalau kita masih ragu kepada satu perkara, tinggalin sampai nanti hilang keraguan itu. Kayak tadi cari tahu dulu.
ya, jangan langsung kita main bawa, main ambil segala macam, ya, main makan. Takutnya ada yang hak di situ, bukannya kita. Kalau orangnya ridho, kalau orang nggak ridho, gerendengan, nggak cuma gerendengan, pulang disumpahin kita, begitu ya, kan jadi repot susah. Ya cari dulu. Jadi kata Nabi, dak ma yuribuka, tinggalin perkara yang meragukanmu, ila ma la yuribuka, kepada perkara yang tidak lagi meragukanmu, ya. Wa innama yustadallu ala wara'ir rajuli bi ihjamihi anil amril muskili, dan hanya saja dijadikan dalil, dijadikan petunjuk atas waroknya seseorang itu bi ihjamihi, dengan menahan dirinya, anil amril muskili, daripada perkara yang muskil, perkara yang susah, hatta yutadaha, ya, itadaha ya tadi huni yutadaha, sehingga dijadikan kejelasan. Wala yakunul abdu, dan tidaklah terjadi kepada seorang hamba itu minal muttaqin, daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak akan seorang hamba itu menjadi orang yang muttaqin hatta yatrukal halala, sehingga dia meninggalkan perkara yang halal al mahdha, yang murni kehalalannya, alladzi yahsya inda tanawulihi al-wuqu'a fi ma wara'ahu minasyubuhati wal haram. Jadi dikatakan gini, hanya saja dijadikan petunjuk atas kewaraan seseorang itu adalah dengan menahan diri orang tersebut anil amril muskili, dari perkara yang muskil, yang susah, ya. Itu hatta yaqtadiha, gitu ya, sehingga menjadi jelas perkara tersebut. Kalau belum jelas masih muskil namanya, ditunggu sampai jelas baru diambil. Wala yakunul abdu minal muttaqin, dan tidak akan menjadi seorang hamba itu termasuk orang yang muttaqin. Apa muttaqin? Takwa, ya. Hatta yatrukal halal al mahdha, sehingga orang tersebut meninggalkan perkara yang halal secara murni. Jadi bukan hanya yang haram, yang subhat ditinggalin, bahkan yang halal secara murni pun ditinggalin. Alladzi yakhsha inda tanawulihi, yang mana orang tersebut takut tatkala memperoleh perkara yang halal murni itu, al-wuqu'a, akan terjatuh fi ma wara'ahu, pada sesuatu yang ada di belakangnya, minasyubuhati wal harami, dari yang subhat dan yang haram. Jadi jangan yang jelas haramnya, yang subhat ditinggalin. Jangan yang subhat, yang halal saja dia tinggalin. Kenapa? Dia takut kalau dari yang halal itu ada sesuatu yang haram di belakangnya, ada sesuatu yang subhat di belakang yang dia nggak tahu. Bukan berarti yang halal juga ditinggalin terus diambil apaan dong, bukan. Artinya yang halal juga nggak semuanya diambil. Saya mau tanya, orang kalau masak beras 1 liter pakai rice cooker, tahu rice cooker ya, dicolok setengah jam matang, di beras boleh beli. Kalau di beras boleh beli, dia masak listrik sendiri, terus setengah jam matang. Tuh beras rice cooker punya siapa? Punya dia. Halal nggak? Halal nggak? Yakin nggak? Yakin. Apakah kita mesti makan sebakul-bakulnya? Mesti nggak? Ini halal nih, saya mesti makan 1 liternya nih semuanya. Mesti begitu nggak? Kenapa? Kemampuan kita. Kebegahan deh.
Kalau megah jadinya apa? Belum lagi nanti dia enaknya, belum lagi muntahnya, belum lagi kenyangan, malas sembahyang, malas bangun. Nah, dampak-dampak itunya nanti yang dikhawatirkan menuju kepada hal yang haram gitu. Makanya diambil apa ya, walaupun sweater itu halal punya dia semua, diambil paling secentong, lempengan nambah setengah centong gitu ya, nggak langsung letter-letternya, enggak. Nah, itu maknanya perkara yang halal juga nggak langsung diambil semuanya sama dia, tinggalin. Kenapa? Kalau semuanya diambil, takut nanti buntutnya di belakangnya ada kemasukan yang subhat, apalagi yang haram. Khawatir itunya ya, khawatir itunya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu darajatal muttaqin, tidaklah akan sampai seorang hamba itu kepada derajat muttaqin, derajat orang yang takwa, hatta yatruka ma la ba'sa, sehingga dia meninggalkan perkara yang tidak ada dosa ya. Mala ba'sa, nggak apa-apa ya, diambil nggak dosa, tapi ditinggalin gitu ya, ditinggalin. Bihi, yang dengannya itu hadaran, karena ada rasa khawatir, rasa takut, mimma bihi ba'sun, dengan sesuatu yang dengan sebab itu ada sesuatu gitu, ada dosa, khawatir, ditinggalin. Padahal nggak ada dosanya ya, kayak tadi itu aja Abdullah kisahkan gitu ya, makanan udah dihibahin halal semuanya, diman ambil aja, ntar ada orang yang kecewa gitu ya, jangan semuanya dan sisain buat orang juga gitu bahasanya ya. Kalau diambil juga boleh nggak? Boleh. Dosa nggak? Kagak dosa, emang udah dihibahin buat dimakan, cuman kan dimakan bareng-bareng, bukan ente doang gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dikata ya sebagai-bagi ambil sedikit saja ya, ambil sedikit saja. Kenapa ya? Ada rasa khawatir, takutnya ada sesuatu, timbang nanti saya makan biar katanya halal tapi digerdengin orang kan gak enak begitu. Akhirnya diambil sebagiannya, tinggalkan sebagiannya, biar apa ya? Biar yang lain kebagian juga. Ini yang halal, yang mala ba'sa ya, nggak ada sesuatu yang bikin jadi susah dosa, nggak ada. Wa qala ashabuhu ridwanullahi alaihim, dan telah berkata sahabat-sahabat Nabi ridwanu alaihim, keridhaan Allah atas mereka. Kata sahabat, kunna natruku sab'ina baban minal halali makhafatal wuqu'i fil harami. Kami para sahabat meninggalkan 70 pintu dari yang halal ya, meninggalkan 70 pintu kehalalan, bukan lagi yang haram, bukan yang subhat, yang halal mereka tinggalkan. 70 pintu halal ditinggalin. Kenapa? Liwuqu'i fil harami, karena makhafatan liwuqu'i fil harami, karena rasa takut kepada terjatuh ke dalam yang haram begitu. Wa hadza amrun, dan perkara ini qad tuwdi'a ya, sungguh telah ditinggalkan, minhu daripadanya, min zamanin qadimin, dari zaman yang lalu yang jauh, udah lama. Famunna lana, maka dianugerahkan kepada kami, biwara'in, dengan sikap wara' ini ya, yahjizuna, yang mana perkara wara' itu telah memisahkan kepada kami, ani syubuhati, dari perkara yang subhat, wal muharramat, dan juga perkara yang haram. Dengan sebab itu kami tinggalkan 70 pintu halal. Sebab kami tinggalkan, maka kami terhindar dari perkara yang subhat dan yang haram. Maka dianggap itu suatu anugerah dari Allah ya, sikap waro itu dianggap anugerah dari Allah.
Kalau kita yang dengar ada orang gitu, ini nggak mau, ini nggak mau, lu jadi orang ribet amat, kan kita ngomong gitu. Justru bukan begitu, itu sikap warok gitu. Kalau yang halal saja udah mereka tinggalkan, bagaimana dengan yang subhat dan haram? Karena jaminan dari Nabi kalau orang masih senang yang subhat, maka dia bakal kecemplung ke dalam yang haram. Percaya nggak? Kalau orang senang yang subhat, maka dia bakal kecemplung ke dalam yang haram. Tapi kalau orang yang halal saja sudah ditinggalin, yang halal udah dipilih-pilih, dipisah-pisahin, maka insya Allah terjaga dirinya daripada yang subhat, apalagi yang haram. Mudah-mudahan termasuk kita ya, orang-orang yang Allah jadikan rasa warok dalam diri kita ya. Fala haula wala quwwata illa billah, maka tidak ada daya untuk kita menjauhi kemaksiatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan kita untuk berbuat ketaatan, illa billah, melainkan dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik hidayah kepada kita ya. Wa alaika bima'rifati jami'i ma haramallahu alaika wallahu a'lam bishawab.